Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kita sudah melewati masa Advent 1 sampai yang keempat. Kita menggali dan mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita berada pada rangkaian acara Malam Natal untuk merenungkan kembali akan kasih Tuhan yang besar, akan kedahsyatan Tuhan terhadap umat manusia dalam rangka menyatakan kasih dan kemurahannya. Sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini dalam perenungan malam Natal, kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami dapat memperoleh kepastian melalui kebenaran firman Tuhan tentang kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami bagi seluruh umat manusia yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, bacaan kita pada malam hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Namun saya akan membacakan pada bagian ayat yang ke-11 saja. Begini bunyi firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dapat membaca sendiri dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan tentunya yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita pada saat ini adalah titik keberangkatan menuju keselamatan. Jika Natal merupakan perwujudan besar kasih Allah kepada umat manusia, di mana Allah ingin menyelamatkan umatnya, mengapa Allah tidak hadir sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi justru ia hadir sebagai seorang bayi? Tentu kehadiran Allah sebagai seorang bayi yang menggunakan proses alamiah sebagaimana manusia juga dilahirkan, tentu memiliki tujuan yang ingin disampaikan kepada umat yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kita dapat melihat ciri-ciri umum seorang bayi yang lahir. Ketika bayi itu dilahirkan, ada tangisan, dan tangisan itu adalah sebuah simbol perjuangan kehidupan. Tangisan itu juga menjadi upaya pertama kali paru-paru bekerja. Tangisan juga menjadi cara membuang sisa-sisa air ketuban yang dapat meracuni tubuhnya. Demikian juga tangisan itu menjadi bukti bahwa bayi tersebut tidak bisu. Bayi itu mempunyai daya hidup untuk melanjutkan perjuangannya. Allah memiliki kebebasan dengan cara apa untuk menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada umat manusia. Dan pada saat ini Allah menggunakan proses alamiah, yaitu melalui kelahiran bayi Yesus. Peristiwa Natal merupakan upaya Allah untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana Allah yang Maha Kuasa menuju kemanusiaan melalui proses perjuangan alamiah sebagaimana yang dialami oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Natal adalah awal perjuangan. Dengan demikian, kalau Natal adalah awal perjuangan, berarti masih ada perjuangan-perjuangan yang lain, perjuangan-perjuangan selanjutnya, sampai pada akhirnya tujuan kehadirannya itu dapat tercapai. Proses alamiah ini ingin menunjukkan bahwa keselamatan yang agung itu tidak serta-merta ada, tetapi mengikuti proses alamiah, sehingga manusia itu sendiri dapat terhisap
pada proses perjuangan untuk dapat memperoleh yang terbaik di dalam kehidupannya. Karya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib ini bukan hanya terjadi pada masa kelahiran Yesus saja, tetapi puncak mahakarya Allah itu, masa perjuangan itu dimulai dari kelahiran, kemudian dilanjutkan dengan kematian sampai pada kebangkitannya. Karya penyelamatan tidak ditunjukkan dengan hal yang spektakuler, tetapi melalui proses alamiah rohani, namun dapat terlihat spektakuler dan ajaib bagi orang yang sungguh-sungguh dapat melihat dan memahaminya. Kedahsyatan mahakarya Allah melalui kelahirannya dapat kita lihat dari tanda-tanda kemesiasan yang telah melekat sejak Yesus dilahirkan. Kita lihat pada bacaan kita Lukas pasal 2 ayat 1-3, di mana Yesus lahir ketika berada di tengah situasi bangsa yang berada di bawah penjajahan Romawi. Dalam kondisi dan situasi yang sulit, pada saat itulah Yesus dilahirkan. Yang kedua, kita bisa melihat dari Lukas pasal 2 ayat 4 dan 5, di mana Yesus lahir di kota Daud, yaitu di Betlehem. Sebab sudah dinubuatkan, Mesias adalah keturunan Daud. Kemesiasan itu juga dapat kita lihat dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12, bahwa kelahirannya diberitakan oleh para malaikat. Ini adalah sesuatu yang berbeda dari kelahiran manusia pada umumnya, karena kelahiran Yesus adalah kelahiran sebagai wujud daripada kuasa dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Ayat 13 dan 14 juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah sendiri berkenan hadir di tengah-tengah umat manusia. Maka malaikat bernyanyi, bersukacita atas karya Allah yang besar ini. Kemesiasan juga dapat kita lihat bahwa kabar sukacita, kabar kelahiran Yesus itu justru diterima oleh para gembala pertama kali. Mengapa tidak disampaikan kepada para pejabat, tetapi justru kepada orang-orang sederhana? Tentu hal ini juga memiliki tujuan tertentu dari Allah kepada umat manusia. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, peran kehadiran Yesus adalah sebagai juru selamat. Dan kehadiran Yesus itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus sendiri menjadi role model bagi manusia, bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan, mulai dari lahir, kematian, dan kebangkitannya. Kadang kita tidak menyadari bahwa ketika kita lahir, disitulah awal perjuangan hidup kita. Sama halnya ketika Yesus lahir, itu baru awal. Ketika kita merayakan Natal, kita boleh bersukacita, tetapi kita juga harus ingat untuk terus berjuang, mempertahankan kasih karunia Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, jadikanlah Natal sebagai titik awal untuk memulai sebuah perjuangan hidup yang baru, yaitu dengan meniru, meneladani cara hidup Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari secara alamiah. Tidak harus kita merasa tidak hebat, karena Allah sendiri akan menyatakan kehebatannya ketika kita tetap dalam ketaatan dan kesetiaan dalam perjuangan hidup ini sampai akhir hayat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami boleh mengingat kembali, kami boleh menyadari bahwa peristiwa Natal adalah awal dari sebuah perjuangan. Biarlah Natal saat ini
menjadi awal bagi kami untuk terus memperjuangkan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru.